cita-cita lama saya untuk bisa ngopi di Baik Dwi Cafe. Alhamdulillah hari ini terwujud, dan dengan silaturahmi yang besar di tengah COVID. Tapi insya Allah karena niat kita ikhlas, kita semua bisa dilindungi dari wabah-wabah. Saya mau cerita UUPA dulu, bahwa ada historis di sini seperti yang disampaikan Bang Fauzan. Jadi UUPA ini benar seperti disampaikan Bang Fauzan tadi, tapi saya nggak sampai ke situ, karena dia lahir dari pemikirannya, itu lahir dari banyak rahim. Untuk kampus saja dia lahir dari 3 kampus yang terlibat awal. Unsia, IAIN pada saat ini Uinar diri, terus Unima. 3 kampus itu drafter versi akademik. Ada lahir dari rahim Gerakan Aceh Merdeka. Lahir juga pemikiran-pemikiran dari rahimnya kelompok masyarakat sipil pada saat itu. Saya pribadi pada saat itu ada di variabel masyarakat sipil. Bicara UPA, sama persis kita membahas Undang-Undang Dasar 45. Karena banyak hal ini masuk ke UPA. Sehingga pada dulu awal-awal diskusi, kita menerjemahkan UUPA ini sebagai dalam tanda petik konstitusinya Aceh. Di luar 6 hal itu, kita melihat ini konstitusinya Aceh. Saya juga orang yang pada saat itu turun ke Benar Meriah Aceh Tengah untuk melakukan sosialisasi draft UUPA. Pada saat itu bupatinya Bang Tagor. Tahun 2006, 2005-2006 itu gerakan pembentukan Provinsi Alang jauh lebih besar isunya ketimbang Undang-Undang Pemerintah Aceh. Jadi kalau kita bicara Undang-Undang Pemerintah Aceh versi Urang Gayo, maka banyak betul absennya. Pemikiran-pemikiran Urang Gayo ini tidak banyak masuk terakomodir di dalam Undang-Undang kita. Karena saya pernah diusir. Asisten 1 kalau nggak salah saya Parudin apa namanya, begitulah. Syarifuddin kalau saya. Kita diusir, tidak boleh karena kita minta izin untuk melakukan sosialisasi tentang draft, masih draft, karena kita keliling roadshow seluruh Aceh, mahasiswa, masyarakat sipil. Ini kita tampilkan ini versinya pemerintah RI, ini versinya pemerintah Aceh, kampus, masyarakat sipil. Kita display ini ke publik, kita uji publikkan sebelum diundang-undangkan. Jadi ketika saya juga kaget, waduh, baru kali ini di Gayo bicara UPA. Ini menimbulkan pertanyaan sebenarnya bagi saya. Karena saya tidak melihat sebelum ini ada kebutuhan kita Gayo terhadap UPA, kecuali administrasi pemerintahan. Karena ini metik ya, jalannya metik, pengusulan sekda, lain sebagainya. Tapi dalam kehidupan sosial, saya nggak lihat, nggak banyak ini didiskusikan. Karena memang seruan ala pada saat itu jauh lebih kencang ketimbang kepentingan politik kita mengadvokasi Undang-Undang Pemerintah Aceh. Ini fakta sejarah. Sebenarnya saya sepakat dengan Mang Jul bahwa kalau bicara Undang-Undang Pemerintah Aceh, jantungnya itu adalah dana otonomi khusus. Itu jantungnya. Sebagai orang yang mengadvokasi Undang-Undang Pemerintah Aceh dan hari ini mengimplementasikan Undang-Undang Pemerintah Aceh itu, saya sama seperti Bang sebenarnya hal pesimis itu jauh lebih besar. Tapi kita tidak boleh berdiri di situ, Bang. Harus ada inovasi dan kreasi-kreasi baru yang bisa kita rumuskan untuk kita keluar dari sekelumit masalah yang disampaikan oleh Bang Julkan. Saya mau sampaikan bahwa kesepakatan politik di Undang-Undang Pemerintah Aceh menyangkut soal dana otsus itu hingga 2022, 15 tahun, dari 2007 ke 2022, dana
dana otsus Aceh itu baru jalan dia di 2007. Karena pengesahan undang-undang pemerintah Aceh itu Juli 2006. Jadi 2007 dia baru terimplementasi, baru direalisasikan transfer dana otsus. 15 tahun setara 2% DAU nasional. Itu nanti sampainya di 2022. Baru 1% lagi di 2022 ke 2027. 15 tahun 2%, 1% 5 tahun. Dengan asumsi pada saat itu, dengan 2% dana otsus itu kita sudah punya kemandirian ekonomi yang cukup baik. Ditambah lagi di 2006, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ada 90 triliun uang berputar di Aceh dana rehab rekon. Jadi double lagi anggarannya. Apa yang terjadi hari ini, sahabat-sahabat sekalian, terhitung sampai dengan tahun 2020 dan akan dibahas, saat ini kita sedang membahas anggaran untuk 2021, itu ada hampir 70 triliun uang yang beredar di Aceh dengan angka kemiskinan yang disampaikan oleh Bang Jodan. Ini perbandingannya. Nanti kita cari solusinya. Karena saya ingin kita berbahasa Indonesia hari ini. Artinya bukan bahasa pejabat dan yang penuh diplomasi, kita bahasa Indonesia. Kita frankly speaking, di mana persoalannya itu kita bahas. Atau kita amputasi, terserah. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah 70 triliun ini jadi apa? Sampai dengan hari ini. Garis besar dana otsus, pertama infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Keistimewaan Aceh. Nah, ini masuk yang tadi disampaikan oleh Bang Jo soal pengentasan kemiskinan. 4 hal ini. Ayo kita uji. Mari kita uji. Pertama, pendidikan. Ranking berapa Aceh? Bicara kesehatan, Aceh ranking 3 stunting nasional. Setelah Papua, NTT, Aceh. Dan yang paling menakjubkan, dari ranking 3 secara nasional, secara Aceh ranking 1 benar meriah, ranking 2 Aceh. Ini mengejutkan datanya. Itu ada persoalan di kesehatan, persoalan infrastruktur. Yang ingin saya sampaikan adalah dari 70 triliun itu 40% transfer langsung kabupaten kota. Itu kanunnya. 60 dikelola provinsi, 40 dikelola kabupaten kota, kecuali tahun 2017 karena pergub dikelola sepenuhnya oleh provinsi. Artinya ada 12 tahun, 40% dari 70 triliun itu beredar di kabupaten kota. Tahun 2020 misalnya contoh, dari 8 triliun dana otsus Aceh, 2 triliun 980 miliar sekian-sekian itu di kabupaten. Beredar uang. Sekarang kalau kita mau fair, angka kemiskinan di mana? Nggak ada di provinsi. Orang miskin itu tidak ada di provinsi. Orang miskin ada di kabupaten, kota madya, kecamatan, desa. Ada yang di mana misnya? Mari kita bedah. Di mana misnya? Menurut saya, misnya adalah tidak terintegrasinya pembangunan dana otonomi, pemanfaatan dana otonomi khusus dalam rangka pembangunan. APBK ke timur, APBA ke barat, APBN di utara, APBG jalan sendiri. Ada 4 sumber anggaran yang berputar di desa hari. APBDes, APBG gampung kan? APBK, APBA, APBN itu sumber. Apa yang terjadi? Di sini lagi kita kasih. DPR, APBA misalnya. Kita Gayo punya 6 wakil.
yang setiap periode kita kirim. Kalaulah ini bisa terintegrasi di level ini saja, masing-masing kita berjuang, nggak bicara pokil, tapi memperjuangkan keberpihakan anggaran. Ini nggak bicara aspirasi, nggak bicara pokil. Ini kita berbicara soal keberpihakan anggaran. Kalau kita bisa memperjuangkan per orang 50 miliar, kali 6 ada 300 miliar, kali 5 tahun ada 1,5 T yang masuk. Tapi jangan lambat beton. Harus ada komunikasi yang baik dengan kepala daerah. Ini yang saya sebut tadi, terintegrasi. Tawaran saya dan Otsus ke depan itu harus integrated development system. Jadi proses pembangunan, sistem pembangunan yang terintegrasi. Jadi mana ruang Otsus, mana ruang APBK. Jadi jangan di situ juga APBK, di situ juga dipaksa APBA-nya, di situ juga ditimpanya APBN. Jadi nggak kelihatan. Kalau kita mau fair, seluruh kabupaten kota, apa yang mercusuar dari sudah 13 tahun? Sudah 13 tahun. Dana Otsus ini. Apa yang mercusuar? Di Aceh Tengah, yang depan mata kita, di Benua Meriah yang depan mata kita, di Biren yang tetangga kita, di Nagan yang tetangga kita, coba lihat. Sama persis menurut saya. Sama persis. Ini juga berangkat ke buah dari sistem demokrasi kita. Ini kan hasil pilkada. Apakah kita sudah bisa memastikan produk pilkada ini memahami undang-undang pemerintah Aceh, memahami dan lain-lain sebagainya? Saya masuk ke apa yang disampaikan oleh Bang Jo dalam kondisi kontemporer atau kondisi kekinian menyangkut soal COVID. Ada satu hal yang saya dari banyak hal yang saya sepakat, ada satu hal yang saya agak mengajak ke ruang diskusi, bahwa kondisi ini terjadi dari luar COVID ini. Ada faktor X, jadi dia tidak terjabarkan karena ini pandemi. Tapi menurut saya di sini inovasi dan kreativitas kita sebagai pemimpin daerah, sebagai wakil-wakil rakyat itu diuji. Justru di sini letak ujiannya, kepala daerah dan wakil rakyat. Saya berdiskusi dengan Pak Gubernur Aceh yang dari Bintang itu menyangkut persoalan COVID. Kita fair hari ini, bagaimana penanganan COVID secara holistik, secara keseluruhan oleh kabupaten kota. Apa terobosan? Seluruh kabupaten kota. Apa coba? Kita tunjukkan. Enggak ada. Skemanya bantuan anggaran. Ini frankly speaking, kita bahasa Indonesia. Kita bertanggung jawabkan. Proposal bantuan anggaran, proposal bantuan. Saya sampaikan kepada Pak Gubernur Aceh yang orang Bintang itu, bahwa PR di provinsi ini besar, Pak Gubernur. Karena di dalam catatan ini masuknya Aceh. Ini besar. Maka butuh kreativitas dan inovasi kita. Hanya itu alat kita ini. Sambil menunggu hadirnya keajaiban. Seperti apa yang disampaikan oleh Bang Dodi, saya tidak bantah datanya. Tapi berdasarkan data yang disampaikan oleh Bang Dodi, digambarkan kepada kita semua, yang harus kita lakukan adalah bukan meratapi itu, tapi menyusun langkah-langkah yang inovatif dan kreasi-kreasi terbaik untuk keluar dari persoalan ini. Contoh, soal kopi yang beredar di media. Ini reses saya ketiga. Ini saya pulang kali ini reses, bukan reses. Pulang kali ini saya dalam dulu reses. Reses saya pertama juga cerita kopi di Baburayan. Apa yang kami lakukan, kita follow up sampai para kawan-kawan koperasi eksportir kopi itu bicara buka-bukaan dengan Dirjen Bea Cukai, dengan Polda,
dengan BRI, dengan Bank Aceh, dengan semua yang ada di situ, buka-bukaan tentang kondisi yang ada terjadi hari ini. Itu baru pertama terjadi. Selanjutnya masalah demi masalah, resi gudang segala macam. Tapi yang ingin saya sampaikan bukan itu. Saya berdiskusi dengan Pak Zainal dari Bank Indonesia. Ada soal kita, memang soal kopi. Kenapa? Karena 100% kopi kita itu diperuntukkan ekspor. Pernahkah kita mendiskusikan kebutuhan kopi di skala domestik? Berapa? Jadi pasar yang kita lirik itu semua USD. Tapi kita tidak pernah melirik pasar domestik kita di Indonesia. Ini nggak kita buka. Saya nggak tahu apa persoalannya. Saya bukan pelaku kopi. Saya nggak ngerti di mana persoalannya. Tapi pada saat diskusi kami dengan BI kasih roadmap. Pak Hendra, ini roadmap kopi Gayo yang kita pelajari. Bahwa menurut BI, kebutuhan kopi di Indonesia itu juga skalanya besar. Tapi kita nggak jual. Kita jual keluar negeri. Di sini juga kehebatan kita. Sekaligus mungkin di sini juga butuh inovasi kita hari ini. Bagaimana kita membalikkan pasar? Benar yang disampaikan oleh Pak Gubernur di media, Pak Gubernur Aceh yang orang bintang itu, disampaikan ke media, dia maksudnya seseger wah gitu. Wajar lah kita bangga, nggak pernah ada. Ini juga yang saya maknai dengan keajaiban politik di Aceh. Dari bintang itu. Ketika yang dari bintang, Gubernur Aceh yang dari bintang itu, ya kan, berasal dari kelompok minoritas, nah hari ini memimpin Aceh. Terlepas dari bagaimana latar asbabun nuzul dan lain sebagainya, tapi ini merupakan kebanggaan bagi saya yang orang Gayo itu. Nah, diskusinya adalah bahwa ini ditanyakan langsung memang oleh Pak Presiden pada saat rapor. Dan kalau saya boleh ambil untung sedikit, beliau menghubungi saya. Saya menghubungi seseorang di Takengon ini. Karena panik diminta waktu cepat, saya buka aja lah, saya hubungi Pak Waladhan Yoga yang dari aktivis saat ini menjelma menjadi pura-pura eksportir kopi. Mudah-mudahan dia nonton live. Jadi saya minta data kasar dulu, karena Pak Gubernur sedang berhadapan pada saat ini. Jadi sampaikan, ada komitmen memang Pak untuk itu. Tapi ini kan enggak sustain. Artinya ini nggak berkelanjutan, ini kan hanya karena untuk mengatasi persoalan yang kita hadapi hari ini. Tapi bicara yang disampaikan oleh Bang Jul tadi, kita sebenarnya menyangkut soal kopi ini butuh kreasi dan butuh inovasi untuk yang jangka panjangnya, yang sustainable-nya. Ini kemana? Bisa nggak kita putar pasar hari ini? Apa yang menarik dari kopi Gayo di pasar nasional, di pelaku-pelaku pasar kopi nasional? Saya ketemu Salim Group, ketemu dengan beberapa grup perusahaan. Yang menarik oleh mereka adalah bahwa 150, sekitar hampir 200.000 hektar kebun kopi di 3 kabupaten ini, itu semuanya milik rakyat. 100% milik rakyat. Jarang ada perkebunan yang begini. Satu-satunya. Jadi kalau you mau masuk hanya sebagai pasar, bukan owner. Kalau mau owner nggak bisa. Ini soal kopi ini, kebun kopi ini marwahnya orang Gayo ini agak aneh dikit nih. Saya dibilang bukan orang Gayo karena belum punya kebun. Tapi alhamdulillah terpilih juga. Dan kebanggaan juga bagi saya
saya nggak berani mengklaim kebanggaan bagi orang lain yang saat ini wakil ketua DPRA yang orang Pancaraya itu. Jadi kita kembali ke menyangkut soal UPA. Jantung UPA ini dana otsus. Hari ini DPR RI sedang bicara soal perubahan dana otsus Papua. Karena habis di 2021. Dari diskusi-diskusi yang eksternal dan liar ini dilanjutkan. Saya bisa memahami kenapa Papua dilanjutkan otsusnya, Bang Bojan. Karena masih ada OPM. Bagaimana Aceh? Apakah perlu Bang Bojan kita kirim lagi ke tempat itu? Jadi artinya menurut saya ini perlu inovasi buat kita. Di sini kita perlu kreasi lagi, perlu inovasi lagi. Kadang nggak usah dan tidak perlu kita mengirimkan Bang Bojan ke tempat itu lagi. Atau ada PKK ada ke tempat itu juga. Tapi dengan persatuan-persatuan yang terbentuk di semua tempat seperti ini. Karena menurut saya ini juga bargain. Persatuan dan persatuan yang lain atau perjumatan, perkamisan yang lain sebagainya. Ini kenapa saya mau hadir dan merasa bahagia hadir karena ini juga bagian dari pertama kita menggali persoalan, mengumpulkan kekhawatiran karena alat kita hari ini menurut saya senjata kita hari ini adalah kekhawatiran yang berlebihan. Kita kena olok tutrik, jadi waktu ndera maksimal biasa ini. Ngecek mata foto ipen kita kayak saya biasanya maksimal. Jadi memukul dengan kekuatan maksimal pada saat kondisi sangat ketakutan.